Oke, sahabat-sahabat semua, kembali kita bertemu lagi pada video kali ini. Nah, beberapa hari yang lalu atau beberapa hari ini saya mendapatkan sebuah video Bang Hotman yang mengatakan bahwa akan menggugat para profesor yang mendapatkan profesor hadiah atau honoris causa yang menghebohkan media lagi. Halo, salam kopi Joni, warungnya rakyat. Kepada orang yang mendapat hadiah gelar profesor, hadiah loh, bukan atas dasar karya ilmiah. Kepada orang yang dapat gelar hadiah profesor atau honoris causa, wajib mencantumkan bahwa itu adalah gelar pemberian honoris causa dalam semua surat atau SK yang ditandatangani, ya, wajib hukumnya. Dan kalau tidak dicantumkan, itu pelanggaran hukum. Jadi kepada orang-orang yang selama ini pamer profesor, ya profesor, orang dikiranya itu karena karya ilmiah yang sangat hebat, tapi itu hanya pemberian, hanya hadiah. Mungkin karena dari teman, dari rektor suatu universitas. Wajib, dan saya akan mempelopori untuk menggugat semua SK-SK yang ada gelar profesor tapi tidak mencantumkan bahwa itu adalah honoris causa alias hadiah. Ya, jadi jangan pamer lagi profesor kalau kecuali Anda jujur bahwa itu hadiah. Salam kopi Joni. Ini bukan pamer harta loh, inilah perjuangan rakyat. Oke? Nah, lanjut. kita semua jadi bertanya-tanya dalam hati, dan mungkin para penonton juga sahabat sama semua bertanya-tanya seperti apa sih sebenarnya cara mendapatkan gelar profesor itu, seperti apa sih syarat-syaratnya, apakah ada dasar hukumnya. Nah, pada video ini saya akan memberikan sedikit pencerahan terkait dengan gelar profesor. Nah, untuk memperoleh gelar profesor itu sudah memiliki dasar hukum, sudah ada aturannya. Nah, aturan tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Lantas bagaimana dasar-dasar hukumnya? Nah, kalau kita lihat di dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, maka kita dapat temukan di dalam pasal 72 ayat 5. Nah, ini harus kita tahu ya, para penonton sahabat-sahabat semua, karena saya tidak tahu apakah maksud dan tujuan dari Bang Hotman menyampaikan video itu, apakah Bang Hotman sebelumnya sudah melihat dasar-dasar hukumnya, sudah membaca dasar-dasar hukumnya atau tidak. Saya tidak tahu. Mungkin Bang Hotman kemungkinan sudah membacanya lah. Kalau memang pun belum, mungkin bisa bisa kembali mengulas dasar-dasar hukum untuk mendapatkan gelar profesor itu. Nah, aturan pemberian gelar profesor itu kepada seseorang adalah sudah diatur seperti yang saya tadi, sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Kita dapat temukan di dalam pasal 72 ayat 5. Nah, menteri dapat mengangkat seseorang dengan kompetensi luar biasa pada jenjang jabatan akademi profesor atas usul perguruan tinggi. Nah, itu di ayat 5-nya. Sedikit saya tambahkan di angka 6-nya. Ketentuan mengenai jenjang jabatan akademi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemberian tunjangan profesi serta tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, dan pengangkatan seseorang dengan kompetensi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diatur dalam peraturan menteri. Nah, jadi
pasal 5, pasal 72 ayat 5 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 itu selanjutnya itu diatur di dalam Peraturan Menteri. Nah, kita lihat Peraturan Menterinya. Nah, di dalam Peraturan Menteri kita terbuka dalam pasal 1 dan di pasal 2. Nah, Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2012 tentang pengangkatan profesor atau guru besar tidak tetap pada perguruan tinggi. Nah, kalau kita lihat di dalam pasal 1 dan pasal 2-nya, pertama pasal 1-nya ayat 1 masih mengatakan seseorang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat sebagai dosen tidak tetap dalam jabatan akademik tertentu pada perguruan tinggi. Nah, ayat 2-nya pengangkatan seseorang sebagai dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh perguruan tinggi masing-masing setelah mendapat persetujuan Senat. Nah, dalam pasal 2 mengatakan menteri dapat menetapkan seseorang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa untuk diangkat sebagai profesor atau guru besar tidak tetap pada perguruan tinggi berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Nah, berikutnya surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 154/E/KP/2013. Nah, di sana juga kita bisa lihat terkait dengan guru besar tidak tetap. Nah, di sini itu perihalnya itu guru besar tidak tetap. Nah, pasal 72 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang saya tadi jelaskan bahwa menteri dapat mengangkat seseorang dengan kompetensi luar biasa pada jenjang jabatan akademik profesor atas usul perguruan tinggi, dan pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2012. Nah, yang saya tadi jelaskan di awal bahwa menteri dapat menetapkan seseorang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa untuk diangkat sebagai profesor atau guru besar tidak tetap pada perguruan tinggi berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi memerlukan pengaturan lebih lanjut gitu. Nah, dengan ini kami sampaikan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut dimaksudkan untuk menghargai dan mengakui ilmu yang tumbuh di dalam lingkungan profesi, karir, atau masyarakat. Yang pertama, seseorang yang dicalonkan sebagai guru besar tidak tetap bukan berasal dari akademis. Nah, ini poin yang harus diingat. Poin yang kedua, calon guru besar tidak tetap memiliki karya bersifat tacit knowledge yang memiliki potensi dikembangkan menjadi explicit knowledge di perguruan tinggi dan bermanfaat untuk kesejahteraan umat manusia. Poin ketiga, calon guru besar tidak tetap diajukan oleh perguruan tinggi setelah melalui rapat Senat perguruan tinggi kepada menteri dengan dilampiri karya-karya yang bersangkutan. Demikian ini disampaikan atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Nah, ini salah satu surat kementerian yang pernah diterbitkan atau dikeluarkan pada tanggal 27 Februari 2013 ya. Nah, kalau ditanya apa dasar hukum, seperti apa aturannya, saya sudah tadi menjelaskan. Jadi para penonton dan sahabat-sahabat semua bisa juga membaca ulang terkait dengan pemberian gelar profesor kepada seseorang. Nah, biar tidak buyar gitu ya, biar tidak bingung, teman-teman atau sahabat-sahabat bisa melihat atau membaca-baca aturan-aturan tersebut. Nah, tapi kurang lebih saya seperti yang saya sampaikan tadi ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau ada tanggapan-tanggapan, dan semoga hal ini bisa ditanggapin juga para profesor yang sudah memperoleh gelar profesor terkait dengan apa maksud bagaimana aturan-aturan mendapatkan untuk memperoleh sebuah gelar profesor tersebut. Nah, terima kasih, semoga bermanfaat video ini. Silakan untuk di subscribe channel ini, silakan untuk dibagikan video-videonya. Semoga bermanfaat buat semuanya, dan semoga tidak bosan, dan sampai jumpa lagi.